Dokumen rahasia Sandringham. Keputusan Raja Charles yang disebut mengubah masa depan monarki Inggris. Menjelang fajar di Sandringham House, suasana yang biasanya tenang dikabarkan berubah menjadi penuh ketegangan. Sebuah dokumen tersegel disebut-sebut dibawa melalui koridor pribadi yang jarang digunakan. Sementara sejumlah staf senior kerajaan dilaporkan diminta menjauh dari area tersebut. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pernyataan publik, dan tidak ada penjelasan yang diberikan kepada para pegawai. Namun, ketika Raja Charles III keluar dari ruang pertemuan pribadi itu, banyak pihak mengaku merasakan bahwa sesuatu yang sangat penting baru saja terjadi. Menurut berbagai bisikan yang beredar di lingkungan kerajaan, dokumen tersebut bukanlah catatan administratif biasa atau penyesuaian hukum rutin. Dokumen itu disebut berkaitan dengan perlindungan warisan Sandringham, salah satu properti paling bersejarah dan paling bernilai secara emosional bagi keluarga kerajaan Inggris. Rumor yang kemudian menyebar dengan cepat mengklaim bahwa keputusan tersebut dapat memengaruhi siapa yang memiliki pengaruh atas masa depan kawasan itu selama beberapa generasi mendatang. Yang membuat spekulasi semakin kuat adalah laporan mengenai ketidakhadiran Ratu Camilla dalam konsultasi terakhir sebelum dokumen tersebut ditandatangani. Bagi sebagian pengamat kerajaan, absennya seorang permaisuri dalam pembahasan mengenai salah satu aset paling penting milik keluarga kerajaan bukanlah hal yang dapat dianggap sepele. Banyak yang menafsirkannya sebagai sinyal bahwa keputusan yang diambil memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan administrasi. Sandringham memang bukan sekadar sebuah rumah pedesaan yang luas. Selama puluhan tahun, tempat ini telah menjadi simbol tradisi keluarga kerajaan. Disinilah berbagai perayaan Natal kerajaan berlangsung, tempat berkumpulnya generasi-generasi keluarga Windsor, serta lokasi yang menyimpan banyak kenangan pribadi para raja dan ratu Inggris. Bagi banyak anggota keluarga kerajaan, Sandringham melambangkan kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan monarki. Karena itulah, setiap pembicaraan mengenai kepemilikan atau pengelolaan Sandringham selalu menimbulkan perhatian besar. Di dalam lingkungan kerajaan sendiri, properti ini sering dianggap sebagai bagian dari identitas keluarga yang harus dijaga dengan hati-hati. Bukan hanya karena nilai ekonominya, tetapi juga karena makna simbolis yang melekat padanya. Sejumlah sumber tidak resmi bahkan mengklaim bahwa mendiang Ratu Elizabeth, kedua memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai masa depan properti-properti tertentu milik keluarga kerajaan. Menurut berbagai spekulasi yang beredar selama bertahun-tahun, beberapa aset dianggap harus tetap berada di bawah garis pewaris langsung takhta demi menjaga stabilitas institusi kerajaan. Walaupun tidak pernah ada konfirmasi resmi mengenai klaim tersebut, gagasan itu terus hidup dalam berbagai diskusi dan komentar para pengamat kerajaan. Dalam konteks itulah, nama Pangeran William dan Putri Anne sering disebut. Keduanya dikenal memiliki reputasi sebagai anggota keluarga kerajaan yang sangat menghormati tradisi. Putri Anne selama bertahun-tahun dipandang sebagai sosok yang konsisten, mempertahankan nilai-nilai lama monarki. Sementara itu, William dianggap mewakili masa depan kerajaan yang harus menemukan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian tradisi. Beberapa laporan menyebut bahwa keduanya memahami pentingnya Sandringham sebagai simbol kesinambungan keluarga Windsor. Bagi mereka, menjaga properti tersebut bukan semata-mata soal mempertahankan tanah atau bangunan, melainkan mempertahankan warisan yang telah dibangun selama lebih dari 1 abad. Tekanan untuk memperjelas aturan pewarisan disebut semakin meningkat seiring bertambahnya tantangan yang dihadapi pemerintahan Raja Charles. Dalam situasi ketika masa depan, monarki terus menjadi bahan perdebatan publik, berbagai keputusan mengenai aset keluarga kerajaan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Setiap langkah yang diambil dapat ditafsirkan sebagai pesan tentang arah masa depan institusi tersebut. Para pengamat kerajaan meyakini bahwa jika benar terdapat dokumen khusus mengenai perlindungan Sandringham, maka tujuan utamanya kemungkinan adalah menjaga stabilitas jangka panjang. Dalam sejarah monarki Inggris, banyak keputusan penting yang tidak dibuat untuk menyelesaikan masalah saat ini, melainkan untuk mencegah konflik yang mungkin muncul puluhan tahun kemudian. Meski demikian, hingga kini seluruh cerita tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi. Tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa Ratu Camilla benar-benar dikeluarkan dari perencanaan masa depan Sandringham. Tidak ada pula dokumen publik yang mengonfirmasi adanya perintah rahasia sebagaimana yang digambarkan oleh berbagai rumor. Namun, ketika nama Sandringham mulai muncul dalam berbagai spekulasi mengenai masa depan kerajaan,
fokus perhatian publik perlahan berubah. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling mencintai tempat itu, melainkan siapa yang akan dipercaya untuk melindunginya ketika Raja Charles tidak lagi berada dalam posisi untuk mengambil keputusan akhir. Bagi sebagian pihak, Sandringham melambangkan tanggung jawab dan kesinambungan. Akan tetapi, bagi pihak lain, kawasan tersebut juga dipandang sebagai simbol pengaruh, akses, dan bahkan gerbang menuju struktur kekayaan kerajaan di masa depan. Di balik dinding istana yang tertutup rapat, berbagai laporan tidak resmi menyebutkan bahwa perdebatan mengenai pengaruh dan warisan telah berkembang menjadi isu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar gosip keluarga. Menurut berbagai bisikan dari lingkungan kerajaan, kekhawatiran mulai meningkat sepanjang tahun 2025 dan mencapai titik yang lebih serius pada awal 2026. Pada tahap awal, kegelisahan itu bergerak secara diam-diam melalui percakapan pribadi, konsultasi hukum, dan peringatan yang disampaikan dengan bahasa yang sangat hati-hati oleh para penasihat senior kerajaan. Mereka disebut khawatir bahwa lingkaran pengaruh di sekitar raja semakin sulit dikendalikan. Tidak ada tuduhan terbuka mengenai perebutan kekuasaan. Namun, dalam dunia kerajaan, akses selalu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar kedekatan pribadi. Akses dapat berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan dapat berkembang menjadi harapan. Dan harapan, pada akhirnya, dapat dianggap sebagai hak yang layak diperjuangkan. Inilah yang konon paling mengusik kalangan tradisionalis. Beredar rumor mengenai perbedaan pandangan terkait akses terhadap properti kerajaan, hak-hak istimewa di masa depan, dan pertanyaan sensitif tentang siapa yang akan tetap memiliki kedekatan dengan aset-aset kerajaan setelah Raja Charles tidak lagi mengendalikan seluruh keputusan secara langsung. Di tengah suasana tersebut, Putri Anne disebut tampil sebagai salah satu penjaga paling tegas terhadap prinsip-prinsip lama monarki. Sosok yang dikenal disiplin dan tidak sentimental, itu dilaporkan mendorong penerapan perlindungan yang lebih ketat terhadap properti yang memiliki keterkaitan dengan mahkota. Menurut berbagai laporan tidak resmi, Anne berpendapat bahwa perasaan pribadi tidak boleh mengaburkan aturan warisan yang telah dijaga selama berabad-abad. Pandangan itu kabarnya mendapat dukungan dari Pangeran William, yang semakin menyadari bahwa batas-batas yang kabur pada masa kini berpotensi menjadi krisis besar ketika ia suatu hari menduduki takhta. Bersama-sama, mereka dianggap mewakili pendekatan yang lebih dingin, namun lebih jelas terhadap masa depan monarki. Dalam pandangan tersebut, keluarga mungkin mengalami luka emosional, tetapi institusi harus tetap bertahan. Sayangnya, pendekatan itu juga menciptakan jurang emosional yang berbahaya di dalam lingkungan istana. Sebagian staf diyakini berpihak pada aturan tradisional mengenai garis keturunan dan perlindungan warisan kerajaan. Sebagian lainnya lebih fokus menjaga ketenangan domestik, berusaha melindungi Raja Charles dari konflik berkepanjangan sekaligus menghindarkan Ratu Camilla dari situasi yang memalukan. Di tengah semua tekanan itu berdiri Raja Charles sendiri. Menurut berbagai spekulasi, ia menghadapi dilema yang sangat berat. Di satu sisi terdapat perempuan yang telah diperjuangkannya selama puluhan tahun hingga akhirnya menjadi ratu. Di sisi lain terdapat institusi yang telah ia janjikan untuk lindungi sepanjang hidupnya. Situasi tersebut menjadi semakin rumit ketika muncul kabar bahwa sejumlah pembahasan mengenai warisan dan pengelolaan aset kerajaan mulai bocor keluar. Apa yang sebelumnya hanya dibahas dalam ruang tertutup, tiba-tiba berubah menjadi isu yang menarik perhatian lebih luas. Kekhawatiran berkembang menjadi kepanikan. Bisikan berubah menjadi spekulasi terbuka. Puncak ketegangan itu konon terjadi dalam sebuah pertemuan strategi yang sangat rahasia di Clarence House. Menurut sumber-sumber tidak resmi, pertemuan tersebut mempertemukan Raja Charles, Putri Anne, Pangeran William, serta sejumlah penasihat hukum senior. Agenda mereka disebut bukan sekadar perencanaan rutin mengenai aset kerajaan. Sebaliknya, pertemuan itu digambarkan sebagai konsultasi darurat yang dianggap perlu ketika diam dinilai lebih berbahaya daripada bertindak. Di dalam diskusi tersebut muncul istilah yang terdengar teknis namun memiliki dampak emosional yang besar, pengendalian warisan. Istilah itu mengandung makna bahwa garis batas harus ditegaskan kembali. Akses harus dibedakan dari hak kepemilikan. Kedekatan keluarga tidak boleh secara otomatis diterjemahkan menjadi klaim terhadap properti yang dianggap sakral bagi kesinambungan dinasti. Di tengah situasi tersebut, Putri Anne disebut-sebut memainkan peran yang sangat menentukan. Sosok yang selama ini dikenal disiplin dan setia terhadap institusi kerajaan itu digambarkan tidak tertarik pada kompromi emosional.
Baginya, menurut berbagai spekulasi kerajaan, stabilitas jangka panjang jauh lebih penting daripada perasaan sesaat. Anne dikabarkan memperingatkan bahwa jika Sandringham dibiarkan rentan terhadap berbagai kemungkinan klaim atau interpretasi di masa mendatang, generasi penerus kerajaan dapat mewarisi konflik yang berkepanjangan. Dalam pandangan itu, tugas utama keluarga kerajaan bukanlah menjaga kenyamanan anggota keluarga saat ini, melainkan memastikan keberlangsungan institusi untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Di sisi lain, Pangeran William disebut menghadapi persoalan tersebut dengan sikap yang tenang tetapi tidak tergoyahkan. Banyak pengamat kerajaan menggambarkan dirinya sebagai sosok yang semakin menunjukkan karakter seorang raja masa depan. Fokusnya, menurut berbagai sumber tidak resmi, bukan pada hubungan pribadi ataupun konflik keluarga. Sebaliknya, perhatian William dikatakan tertuju pada masa depan anak-anaknya, Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, serta para pewaris takhta yang akan datang setelah mereka. Dalam kerangka berpikir tersebut, setiap keputusan mengenai Sandringham dipandang sebagai investasi untuk menjaga kesinambungan garis pewarisan kerajaan. Namun figur yang paling terjebak dalam badai ini diyakini adalah Raja Charles III. Sebagai pemimpin monarki sekaligus suami dari Ratu Camilla, ia berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas institusi. Di sisi lain, ia harus menghadapi konsekuensi pribadi dari setiap keputusan yang diambil. Berbagai laporan spekulatif menyebutkan bahwa para penasihat kerajaan memperingatkan Charles tentang risiko yang dapat muncul jika tindakan tegas tidak segera dilakukan. Kegagalan mengambil keputusan dapat memicu spekulasi publik, memperbesar ketidakpastian internal, dan bahkan menimbulkan persepsi bahwa monarki kehilangan disiplin pada saat yang paling membutuhkannya. Dalam suasana itulah, bayang-bayang warisan Ratu Elizabeth II disebut kembali hadir. Meskipun tidak lagi berada di antara mereka, prinsip-prinsip yang selama puluhan tahun membentuk pemerintahannya diyakini masih menjadi pedoman utama. Kewajiban di atas emosi, institusi di atas kepentingan pribadi, dan stabilitas di atas kenyamanan merupakan nilai-nilai yang konon memengaruhi arah keputusan akhir. Charles, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya menunggu kesempatan untuk memerintah, diduga dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa menjadi raja seringkali berarti mengorbankan ketenangan pribadi demi melindungi keberlangsungan mahkota. Tak lama kemudian, menurut berbagai rumor kerajaan, sebuah perintah perlindungan aset mulai disusun secara diam-diam. Bahasanya disebut sangat hati-hati, tujuannya jelas, dan dampaknya dirancang agar sulit dibatalkan tanpa menimbulkan krisis yang lebih besar. Setelah kerangka tersebut selesai, mesin birokrasi kerajaan dikabarkan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tinjauan hukum diperketat. Struktur akses terhadap berbagai dokumen dan aset dievaluasi kembali. Berkas-berkas sensitif disebut dipindahkan ke arsip yang lebih aman, sementara mekanisme suksesi diperbarui agar selaras dengan arah baru yang telah ditentukan. Disinilah nama Anne kembali muncul sebagai figur sentral. Banyak pengamat menggambarkan kekuatannya bukan berasal dari pidato yang menggelegar ataupun kemampuan menarik perhatian media. Pengaruhnya justru lahir dari pemahaman mendalam terhadap cara kerja sistem kerajaan. Konon, setelah keputusan dibuat, fase implementasi berjalan dengan ketelitian yang hampir tanpa celah. Dokumen-dokumen diperbarui, jalur distribusi informasi diperketat. Bahasa yang digunakan dalam berbagai catatan resmi disusun sedemikian rupa, sehingga hampir tidak menyisakan ruang bagi interpretasi pribadi. Menurut sejumlah komentator kerajaan, langkah tersebut dianggap sangat cerdas, karena tidak memerlukan konfrontasi terbuka. Tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada pertengkaran publik, tidak ada skandal besar yang meledak di halaman depan surat kabar. Sebaliknya, sistem kerajaan melakukan apa yang selama berabad-abad menjadi keahliannya, membuat sebuah keputusan besar tampak seperti sesuatu yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, berbagai bisikan dari lingkungan istana menyebutkan bahwa dampak emosionalnya tetap terasa. Charles dikabarkan mengalami tekanan yang besar selama proses tersebut. Ia harus menerima bahwa keputusan yang dianggap melindungi mahkota juga berpotensi melukai kehidupan pribadinya. Sementara itu, posisi Camilla disebut mengalami perubahan yang lebih halus namun tidak kalah signifikan. Tidak ada serangan terbuka terhadap dirinya. Tidak ada penghinaan yang diumumkan kepada publik. Namun sejumlah pengamat percaya bahwa garis pemisah antara kedekatan pribadi dan otoritas institusional menjadi semakin jelas. Di pusat cerita ini terdapat keputusan yang berkaitan dengan Sandringham,
salah satu properti kerajaan paling bersejarah dan simbolis di Inggris. Bagi banyak pengamat kerajaan, persoalan ini tidak sekadar menyangkut tanah, bangunan, atau hak waris. Sandringham telah berkembang menjadi simbol dari pertarungan yang lebih besar mengenai masa depan monarki itu sendiri. Laporan-laporan yang beredar menyebutkan bahwa Raja Charles tidak memandang langkah tersebut sebagai bentuk penolakan pribadi terhadap Ratu Camilla. Sebaliknya, keputusan itu dikatakan lahir dari rasa tanggung jawab institusional yang berat. Dalam pandangan tersebut, seorang raja yang menghadapi tantangan kesehatan dan tekanan publik harus menempatkan stabilitas kerajaan di atas hubungan pribadi. Namun bagi Camilla, situasinya diduga terasa berbeda. Setelah bertahun-tahun menghadapi kritik, keraguan publik, dan perjuangan panjang untuk memperoleh penerimaan sebagai ratu, ia diyakini berharap posisinya telah sepenuhnya aman. Karena itu, munculnya pembatasan atau pengaturan baru terkait warisan kerajaan. Disebut-sebut memberikan kesan bahwa pengaruhnya tidak sekuat yang selama ini diperkirakan. Di balik bahasa resmi yang berbicara tentang stabilisasi aset dan perlindungan masa depan kerajaan terdapat pesan yang lebih dalam. Pesan tersebut seolah mengingatkan bahwa menjadi pasangan raja tidak selalu berarti memiliki kendali atas warisan dinasti. Kedekatan dengan takhta tidak otomatis memberikan kepemilikan atas masa depan institusi yang telah berdiri jauh sebelum generasi sekarang lahir. Suasana menjadi semakin sensitif ketika staf kerajaan dilaporkan diminta menjaga kerahasiaan penuh mengenai berbagai persoalan warisan. Ironisnya, upaya menjaga keheningan itu justru memperkuat spekulasi publik. Ketika tidak ada yang dapat berbicara secara terbuka, setiap kebocoran informasi menjadi lebih menarik perhatian. Perlahan, sejumlah informasi mulai muncul ke media. Narasi yang dibangun sangat hati-hati. Langkah tersebut tidak digambarkan sebagai hukuman terhadap siapapun. Sebaliknya, publik diberi penjelasan bahwa Sandringham sedang diamankan, masa depan warisan kerajaan sedang diperjelas, dan kesinambungan mahkota sedang dilindungi. Bahasa seperti itu hampir mustahil untuk diserang. Setiap keputusan dipresentasikan sebagai bentuk tanggung jawab, bukan konflik. Namun banyak pengamat kerajaan melihat adanya kenyataan emosional yang tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Mereka berpendapat bahwa persoalan ini bukan hanya tentang dokumen hukum, melainkan juga tentang siapa yang dipercaya menjaga masa depan monarki. Dari seluruh perkembangan tersebut, muncul satu tema yang semakin jelas. Meningkatnya pengaruh aliansi antara Pangeran William dan Putri Anne. Menurut sejumlah komentator kerajaan, keduanya kini dipandang sebagai penjaga paling tegas terhadap aset-aset bersejarah keluarga kerajaan. Kekuatan mereka tidak muncul melalui drama atau konfrontasi terbuka. Justru sebaliknya, pengaruh itu dibangun melalui disiplin, konsistensi, dan pandangan jangka panjang mengenai bagaimana warisan kerajaan harus dilindungi. Anne membawa pengalaman panjang serta pemahaman mendalam tentang tradisi kerajaan. Ia telah menyaksikan berbagai krisis dan skandal tanpa pernah kehilangan keyakinan pada pentingnya institusi. William, di sisi lain, membawa perspektif masa depan. Sebagai pewaris takhta, ia memahami bahwa keputusan yang diambil hari ini akan memengaruhi generasi berikutnya. Dalam pandangan tersebut, aset-aset kerajaan bukan sekadar properti berharga, melainkan fondasi simbolis yang harus tetap utuh untuk anak-anak dan cucu-cucu pewaris takhta di masa depan. Bersama-sama, mereka disebut membentuk pendekatan baru terhadap pengelolaan warisan kerajaan. Pendekatan ini menekankan batas yang jelas, perlindungan yang ketat, dan pengurangan ruang bagi kompromi emosional ketika menyangkut kepentingan institusi. Bagi sebagian kalangan konservatif di lingkungan kerajaan, perkembangan tersebut dianggap sebagai kemenangan. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa monarki masih bersedia memilih disiplin dibanding kelembutan ketika warisan dinasti dipertaruhkan. Namun bagi Raja Charles, perubahan itu membawa makna yang lebih kompleks. Ia tetap menjadi raja dan tetap memegang otoritas formal. Tetapi sejumlah pengamat mulai menggambarkannya sebagai figur transisi. Seorang pemimpin yang harus menjembatani masa lalu dan masa depan di tengah tekanan keluarga, kesehatan, dan ekspektasi publik. Sementara itu, pengaruh Catherine juga disebut semakin meningkat. Tidak melalui perdebatan atau perebutan perhatian, melainkan melalui citra stabilitas yang ia tampilkan. Banyak pihak melihatnya sebagai wajah monarki masa depan yang ingin dibangun. William lebih terkendali, lebih disiplin, dan lebih fokus pada keberlangsungan institusi.
Selama bertahun-tahun, Anne dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disiplin dan paling setia terhadap prinsip-prinsip tradisional monarki. Ia jarang menjadi pusat perhatian media dibandingkan anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun justru karena sikapnya yang tenang dan konsisten itulah, banyak pihak melihat dirinya sebagai penjaga nilai-nilai lama yang dianggap menjadi fondasi kekuatan institusi kerajaan. Dalam berbagai krisis yang pernah mengguncang keluarga kerajaan, Anne kerap dipandang sebagai sosok yang memahami perbedaan antara kepentingan pribadi dan kewajiban publik. Baginya, warisan kerajaan bukan sekadar aset keluarga yang dapat dibentuk sesuai keinginan individu. Warisan itu adalah amanah nasional yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Pandangan inilah yang diyakini memainkan peran penting dalam perkembangan terbaru di Sandringham. Ketika berbagai tekanan emosional, hubungan keluarga, dan kepentingan pribadi bertemu dalam satu titik, Anne disebut berdiri sebagai pengingat bahwa stabilitas institusi harus ditempatkan di atas segalanya. Bagi Raja Charles III, situasi tersebut membawa konsekuensi yang tidak ringan. Sebagai raja, ia memiliki tanggung jawab untuk melindungi monarki dari segala bentuk ancaman yang dapat melemahkan masa depannya. Namun sebagai seorang ayah, suami, dan anggota keluarga, setiap keputusan juga membawa dampak emosional yang mendalam. Di mata banyak pengamat, Charles kini berada dalam posisi yang rumit. Ia dipandang sebagai raja yang berhasil menjaga institusi, tetapi dengan harga berupa berkurangnya keharmonisan di sekelilingnya. Keputusan-keputusan yang memperkuat fondasi kerajaan tidak selalu mampu menjaga kedamaian hubungan pribadi. Dalam dunia monarki, kedua hal tersebut seringkali berjalan berlawanan arah. Sementara itu, Ratu Camilla menghadapi tantangan yang berbeda. Perjalanannya menuju posisi tertinggi dalam kerajaan telah berlangsung selama puluhan tahun dan dipenuhi berbagai kontroversi. Namun menjadi permaisuri ternyata tidak otomatis menjamin tempat yang permanen dalam struktur warisan kerajaan. Perbedaan antara dimahkotai di samping sejarah dan benar-benar menjadi bagian dari warisan permanen sejarah merupakan kenyataan yang tidak mudah dihadapi. Banyak pihak menilai bahwa posisi Camilla selalu berada dalam ruang yang kompleks, di mana penerimaan publik, tradisi kerajaan, dan dinamika internal keluarga terus saling memengaruhi. Bagi Pangeran William, hasil dari semua perkembangan ini menghadirkan gambaran masa depan yang berbeda. Ia diperkirakan akan mewarisi sebuah monarki yang lebih kuat secara institusional, lebih jelas arah kepemilikannya, dan lebih terlindungi dari potensi konflik di masa mendatang. Namun kekuatan tersebut tampaknya datang dengan konsekuensi tersendiri. Monarki yang lebih aman belum tentu menjadi monarki yang lebih hangat. Ketegasan dalam menjaga aturan seringkali meninggalkan jarak emosional yang sulit dijembatani. Apa yang diperoleh dalam bentuk stabilitas, kadang harus dibayar dengan berkurangnya kedekatan personal di antara mereka yang berada di dalam lingkaran kerajaan. Dan di tengah semua itu berdirilah Anne, bukan sebagai pemenang, bukan pula sebagai tokoh yang mencari pengakuan. Ia lebih terlihat sebagai penjaga terakhir dari seperangkat aturan lama yang masih diyakini mampu menjaga keberlangsungan institusi. Ia memahami bahwa banyak keputusan penting dalam sejarah kerajaan tidak pernah terasa menyenangkan ketika dibuat. Seringkali, kelangsungan hidup sebuah institusi menuntut pengorbanan yang tidak terlihat oleh publik. Ia menuntut kesunyian ketika orang lain menginginkan kehangatan. Ia menuntut disiplin ketika hati menginginkan kompromi. Dan ia menuntut keberanian untuk mempertahankan prinsip bahkan ketika keputusan tersebut membawa rasa sakit. Inilah makna yang tampaknya kini melekat pada Sandringham. Bukan simbol kemenangan tanpa luka, melainkan simbol keteraturan yang lahir setelah pengorbanan. Sebuah tempat yang mengingatkan bahwa dalam dunia kerajaan, stabilitas seringkali dibangun melalui keputusan-keputusan yang tidak populer tetapi dianggap perlu. Ketika gerbang Sandringham kembali tertutup di bawah langit Norfolk yang suram, satu pesan tampak menggantung di atas keluarga Windsor dengan kekuatan yang sulit diabaikan. Dalam monarki, cinta dapat memengaruhi perjalanan sejarah, tetapi warisan hampir selalu bertahan lebih lama daripada perasaan. Dan selama prinsip itu tetap hidup, institusi kerajaan akan terus memilih kesinambungan, bahkan ketika harga yang harus dibayar adalah kehangatan yang pernah menyatukan mereka.